Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seluruh para penonton di channel Belajar Bareng Ajit BBM, kita akan memulai video kita mengenai modul untuk memperdalam materi dalam Olimpiade Sains Nasional di bidang geografi dengan bab yang pertama yakni dinamika atmosfer. Video ini merupakan bab dinamika atmosfer bagian yang pertama dan kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah apa itu atmosfer, kemudian yang kedua kita akan lanjutkan tentang evolusi dari atmosfer, kemudian adalah interaksi antar sfera ya dengan atmosfer, dan yang terakhir di video ini kita juga akan mempelajari mengenai komposisi dari atmosfer. Mari kita pelajari satu persatu. Oke. Yang pertama adalah apa itu atmosfer? Karena kita ingin mempelajari atmosfer ya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa yang kita maksud sebagai atmosfer itu, ya tidak? Agar kita bisa paham gitu ya, apa sih yang akan kita pelajari nantinya. Nah, kita lihat atmosfer itu secara etimologi dan secara akar kata dia berasal dari kata atmos yang artinya adalah gas dan sfera yang artinya adalah lapisan. Jadi secara sederhana yang disebut sebagai atmosfer adalah lapisan gas yang menyelubungi planet bumi. Kita lihat lagi definisinya yang lebih mendalam lagi dari bukunya Ahrens and Hansen tahun 2018 ini. Atmosphere is the envelope of gases that surround a planet and are held to it by the planet's gravitational attraction. Oke, jadi apa itu atmosfer? Atmosfer adalah selubung gas, ya ini kata kuncinya, gas. Ya, dia berasal apa? Bentuk wujudnya adalah gas yang menyelubungi suatu planet, ya, melingkupi suatu planet, surround a planet. Dalam hal ini kita akan berbicara lebih banyak tentang planet bumi ya, karena sebenarnya kita bisa juga mempelajari atmosfer planet lain, tapi dalam Olimpiade Geografi yang kita fokusnya adalah tentang bumi. And are held to it, berarti dia tertahan ke planet tersebut ya, ke planet bumi itu karena adanya gravitasi ya. Kalau di fisika kita tahu yang namanya setiap benda yang memiliki massa maka dia akan memiliki yang namanya gaya gravitasi, gaya tarik menarik dengan benda yang lain. Oke, itulah dia. Jadi bumi ini kita punya gaya gravitasi. Nanti gaya gravitasinya itulah yang akan menahan siapa? Menahan si atmosfer ini sehingga dia tetap menyelubungi planet bumi. Ya, kita lanjutkan. Yang selanjutnya mengenai evolusi dari atmosfer. Oke, ini adalah evolusi atmosfer. Atmosfer yang kita rasakan pada hari ini merupakan bagian dari suatu evolusi yang sangat panjang ya. Dia tidak ujuk-ujuk ada gitu, tidak tiba-tiba terbentuk. Ada proses yang membutuhkan waktu sangat panjang, bermiliar-miliar tahun gitu ya. Makanya kita lihat evolusi atmosfer ini terbagi ke dalam 3 tahap. Atmosfer pertama, kedua, dan ketiga. Atmosfer pertama merupakan atmosfer yang ada pada saat bumi baru terbentuk ya. Kalau kita belajar sejarah bumi kan ada mulai dari Big Bang, kemudian terbentuklah apa namanya tata surya, matahari, bumi. Nah, pada saat itu apa? Bumi masih belum stabil, masih banyak ditabrak oleh benda-benda langit, masih mengalami proses pembentukan, ya. Artinya apa? Bumi masih belum sempurna. Bumi masih belum memiliki gaya gravitasi yang cukup kuat untuk menahan gas-gas itu sehingga dia bisa menahan atau menyelubungi planetnya. Bumi masih dalam proses pembentukan. Gitu ya. Artinya apa? Pada saat ini atmosfer itu masih sangat minim karena selubung gasnya belum terbentuk secara sempurna. Ya, yang kedua adalah atmosfer kedua. Pada saat tahap ini bumi sudah mulai stabil ya. Ciri utamanya pada tahap yang kedua adalah adanya air. Pada saat atmosfer tahap pertama, bumi masih sangat panas sehingga yang namanya air itu dia langsung menguap lagi. Air menguap lagi. Pada saat atmosfer kedua, bumi sudah mulai mengalami pendinginan sehingga air itu bisa dia berubah wujud tidak hanya dalam bentuk gas, bisa juga dalam bentuk cair. Nah, dari sinilah kemudian apa? Bumi perlahan-lahan mulai menurun suhunya. Kemudian atmosfer ketiga.
ya. Kalau di atmosfer kedua tadi karena ada air, kemudian di atmosfer nanti akan ada berlimpah nitrogennya. Pada saat atmosfer ketiga ini sudah mulai bumi ini stabil sehingga bisa ditinggali makhluk hidup. Kalau berdasarkan teori evolusi, apa makhluk hidup yang pertama kali mendiami bumi? Adalah bakteri. Namanya cyanobacteria. Ini merupakan bakteri yang bersifat autotrof, dia bisa berfotosintesis. Nah, barulah dari proses fotosintesis cyanobacteria ini nanti menghasilkan oksigen. Perlahan-lahan oksigen ini bertambah banyak ya, hingga akhirnya kita rasakan sekarang. Oksigennya itu sudah kurang lebih 21%. Nanti kita akan lihat di bagian komposisi atmosfer. Itu adalah evolusi atmosfer. Berikutnya, mengenai interaksi antara sfera dengan atmosfer. Yang namanya atmosfer ini dia tidak berdiri sendiri. Di bumi ini ada banyak lapis-lapisan. Atmosfer ini dia berinteraksi dengan lapisan yang lainnya. 4 diantaranya yang penting kita pelajari adalah yang pertama adalah litosfer. Interaksinya bagaimana antara litosfer dan atmosfer? Misalnya terjadi peristiwa meletusnya gunung berapi. Nah, peristiwa meletusnya gunung berapi itu kan bagian dari peristiwa litosfer ya. Terjadi di lapisan litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang dia berada di lapisan bumi paling atas, bawahnya ada astenosfer, kemudian mantel bumi, kemudian ada inti bumi gitu ya. Litosfer yang paling atas. Di situ terjadi peristiwa geologis. Salah satunya tadi meletusnya gunung berapi. Ketika terjadi letusan gunung api kan banyak material yang dikeluarkan. Ada lahar, ada apalagi awan panas, ada abu vulkanik, ada mengeluarkan batuan-batuan juga. Salah satu di antaranya tadi adanya abu vulkanik. Nah, abu vulkanik ini ketika dia dilepaskan dari hasil letusan gunung api, apa yang terjadi? Abu vulkanik ini kemudian dia akan mengisi atmosfer. Nah, ketika abu vulkanik ini mengisi atmosfer, ya, dia bisa menutupi atmosfer. Sehingga apa? Cahaya matahari yang harusnya bisa langsung masuk ke bumi tertahan oleh abu vulkanik. Contohnya, ketika terjadi letusan Gunung Pinatubo di Filipina tahun 1990-an. Itu yang lebih besar lagi, Gunung Krakatau 1880-an. Yang lebih besar lagi, Gunung Tambora abad ke-17 yang lampau. Itu semua mengeluarkan abu vulkanik dalam jumlah yang sangat banyak. Akibatnya apa? Ketika atmosfer tertutupi oleh abu vulkanik, kemudian cahaya matahari tertahan, akibatnya terjadilah pendinginan. Ya, karena pemanasannya berkurang. Bahkan ketika meletusnya Gunung Tambora ya, kita tahu di Inggris di Eropa itu kan ribuan kilometer dari Tambora. Tambora itu di Indonesia, Nusa Tenggara Barat. Di mereka terjadilah a year without summer, tahun tanpa musim panas. Saking dahsyatnya letusan itu, dia menutupi langit sehingga turun suhu permukaan bumi secara global. Itu salah satu bentuk interaksinya antara peristiwa di litosfer dengan atmosfer. Yang kedua adalah interaksi dengan hidrosfer. Hydro. Contoh paling jelasnya adalah adanya siklus air, water cycle. Ya. Adanya siklus air itu bagaimana? Air yang dari laut menguap, dari danau menguap, dari sungai menguap. Ketika mereka menguap, kemudian menjadi apa? Menjadi awan. Awan itu ada di mana? Ada di atmosfer. Salah satu bentuk peristiwa dalam cuaca dan iklim. Awan itu kemudian menghasilkan hujan. Hujan kemudian kembalilah air itu ke bumi. Kemudian terus begitu mengalami siklus. Berputar secara terus-menerus. Artinya apa? Ada interaksi antara siapa? Hidrosfer, sistem hidrosfer dengan atmosfer. Interaksi yang ketiga adalah dengan kriosfer. Apa itu kriosfer? Ini pernah keluar nih soal Olimpiade tahun 2013. Krios itu artinya es, lapisan es. Misalnya begini, di kutub terjadi pencairan es. Itu kenapa? Karena adanya suhu udara yang meningkat. Nah, karena ada suhu udara yang meningkat itu apa? Peristiwa di atmosfer menyebabkan terjadinya apa? Pencairan es di kutub. Ketika es mencair di kutub, tersingkaplah daratan, tersingkaplah itu tanah batuan. Tanah dan batuan itu dia bisa menyimpan panas lebih baik daripada es. Akibatnya apa? Pelepasan energinya lebih besar. Ya, energi panas ini nanti dilepaskan lagi ke atmosfer. Itu adalah bentuk interaksi antara lapisan es dengan atmosfer, antara kriosfer dengan atmosfer. Yang terakhir adalah dengan biosfer.
Nah, bio ini makhluk hidup. Paling jelasnya itu ya tadi, adanya peristiwa fotosintesis ya oleh tanaman. Tanaman itu kan melakukan proses fotosintesis, mengubah karbon dioksida. Daun-daun itu dia menyerap karbon dioksida CO2 dari atmosfer, kemudian diproses dalam proses fotosintesis, kemudian nanti tanaman itu menghasilkan oksigen yang dilepaskan lagi ke atmosfer. Nah, itu kan bentuk interaksi ya antara tumbuhan dengan atmosfer. Jadi begitu kira-kira untuk interaksi antara sfera dengan atmosfer. Yang berikutnya yang kita akan pelajari dalam video ini adalah mengenai komposisi atmosfer. Oke, komposisi atmosfer. Atmosfer itu kan tadi kita sudah di awal sepakat bahwa atmosfer itu terdiri dari gas ya. Nah, gasnya seperti apa? Ada dua secara garis besar. Ada yang namanya gas permanen dan ada yang namanya gas variabel. Nah, gas permanen itu yang seperti apa? Contohnya nitrogen, oksigen. Nah, gas permanen ini merupakan gas yang sifatnya dia cenderung konstan. Ya, jumlahnya tetap dan dimanapun di permukaan bumi, kurang lebih jumlahnya tidak akan jauh berbeda. Ya, misalkan gas nitrogen, ya dia sangat banyak, itu 78% gitu ya di permukaan bumi di udara kering, ya di atmosfer. Oksigen 21%, dimanapun cenderung segitu. Dan dia konstan dari waktu ke waktu akan tetap sama jumlahnya. Kenapa ya? Karena nitrogen itu dia merupakan gas yang sukar bereaksi istilahnya. Jadi dia tidak mudah bereaksi dengan gas yang lainnya sehingga dia cenderung konstan di atmosfer. Kemudian ada gas variabel. Nah, gas variabel itu contohnya adalah water vapor, uap air. Ketika di tempat tersebut di Indonesia misalnya lagi musim hujan ya, uap airnya kan banyak. Lagi musim kemarau berkurang. Di gurun uap airnya sangat sedikit. Ya, itu merupakan uap air. Jadi dia berubah-ubah. Karbon dioksida contoh lainnya. Terjadi kebakaran hutan, karbon dioksida akan meningkat. Pembakaran batu bara, karbon dioksida meningkat. Banyak kendaraan umum, kendaraan pribadi, karbon dioksida meningkat. Pembakaran fosil, karbon dioksida meningkat. Berarti apa? Tergantung dengan kondisi di buminya, kondisi cuaca dan kondisi iklimnya, kondisi juga aktivitas manusianya. Ada lagi yang contoh menarik misalkan particles. Particles ini kan bukan gas gitu ya. Dia adalah, ini pernah keluar ini di soal Olimpiade tahun 2019, namanya aerosol. Ya, konstan. Kalau gas variabelnya tadi berubah-ubah ya. Ya, tergantung kondisi. Nah, gas variabel. Nah, ini tadi partikel. Aerosol itu apa? Partikel zat padat atau zat cair yang tersuspensi di dalam zat gas. Nah, udara ini gas. Ya, partikel padat contohnya apa? Misalnya ada pasir, debu. Ada truk lewat. Nah, itu kan biasanya banyak debu kan di udara kan. Nah, itu terjadi peningkatan komposisi partikel di udara. Banyak aerosolnya di udara. Ada ombak di pantai, mencipratkan air di udara sampai dia jatuh ke bumi. Itu banyak juga partikel airnya di udara, banyak aerosolnya di udara. Nah, itu artinya dia berubah-ubah. Kondisi gas variabel ini tergantung dengan keadaannya, tergantung dengan aktivitas manusia, tergantung dengan kondisi cuaca dan iklim. Itulah dia gas-gas yang ada di atmosfer. Itu juga yang kita lihat bahwa namanya komposisi atmosfer ini ada dua tadi, ada yang konstan, gas permanen, ada yang berubah-ubah, gas variabel. Nah, kurang lebih sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai dinamika atmosfer bagian yang pertama. Udah kita pelajari tadi di awal tentang apa itu atmosfer, kemudian juga kita sudah pelajari evolusinya, sejarahnya atmosfer, kemudian juga interaksi antara atmosfer dengan lapisan lain di bumi, dan terakhir adalah komposisi atmosfer. Semoga bermanfaat ya. Selanjutnya tonton di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.